Tapi kalau untuk kegiatan di dalam ruang kelas itu ya alhamdulillah bisa bisa kita atasi, kita laksanakan dengan baik, termasuk uh, pergantian pembelajaran dan yang lainnya. Segmen kedua di Inspirasi Pagi yaitu Bincang Sudut Pandang. Dan bahasan kita tentang kesehatan dan juga pendidikan, yaitu kaitannya dengan dilema pembelajaran tatap muka 2021. Pemerintah sudah menginstruksikan pembelajaran tatap muka atau PTM secara nasional di wilayah yang menerapkan PPKM level 1 sampai 3. Penerapan PTM atau pembelajaran tatap muka digencarkan pemerintah mengingat para pelajar sudah lebih dari 1,5 tahun melakukan pembelajaran daring yang memiliki banyak dampak pada tingkat pendidikan siswa, termasuk berdampak pada kritisnya kondisi psikologis dan kognitif learning loss siswa. Kedua faktor tersebut menjadi alasan utama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuka opsi pembelajaran tatap muka terbatas mulai awal September lalu. Keputusan berdasarkan SKB 4 Menteri tersebut mengizinkan 60% sekolah dari sekitar 540.000 sekolah di Indonesia. Tentunya dengan dilakukan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan kenyamanan siswa melakukan kegiatan belajar. Untuk menjaga siswa dari potensi penyebaran virus COVID-19, Kemendikbud menetapkan syarat ketat sekolah yang diizinkan membuka opsi pembelajaran tatap muka. Untuk pihak sekolah, diwajibkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan ketat, mendapat izin dari Dinas Pendidikan dan Satgas COVID-19 daerah setempat, dan telah mendapat verifikasi terdaftar dari Kemdikbudristek RI, mengatur jarak antar bangku minimal 1,5 meter, membatasi kelas hanya 50% siswa per sesi pembelajaran, membatasi durasi belajar di sekolah hanya 3-4 jam per hari, hingga hanya mengajar pelajaran esensial yang bersifat materi. Dengan berbagai syarat yang ditetapkan Kemendikbud, berdasarkan SKB 4 Menteri ini, pemerintah telah mengizinkan sekitar 60% sekolah di Indonesia untuk melaksanakan PTM. Kendati demikian, beberapa pihak masih mengkhawatirkan efektivitas dari PTM di tengah belum terkendalinya pandemi, seperti KPAI yang mengkritik kebijakan PTM yang tidak mewajibkan vaksinasi bagi para siswa. Usia anak hingga remaja menjadi usia yang paling sedikit memiliki kesadaran menerapkan protokol kesehatan. Potensi lain seperti beberapa siswa di sekolah pada wilayah PPKM level 2 namun bertempat tinggal di wilayah PPKM level 4, hingga termasuk potensi kerumunan siswa maupun orang tua murid yang menunggu anak di sekolah menjadi pertimbangan kembali. Meski pembukaan opsi tetap berdasarkan kondisi tiap wilayah, sudah siapkah Indonesia membuka pembelajaran tatap muka? Kita akan berbincang dengan ketiga narasumber kita. Ada dari pemerintah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Pak Jumeri. Kemudian Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Dr. Susanto MA. Kemudian salah satu yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dari salah satu sekolah, ada Kepala Sekolah SMPN 13 Semarang, Pak Joko Winarno. Anda bisa manfaatkan untuk ikut berbagi, sharing, bercerita, termasuk kegiatan pembelajaran di Yogyakarta barangkali, karena meskipun menjadi wilayah yang belum mendapat izin resmi ya mengadakan PTM, tetapi sebagian sudah melangsungkan aktivitas pembelajaran tatap muka terbatas. Anda barangkali juga bisa ikut menyampaikan ya sisi-sisi
positif ataupun juga negatifnya di WhatsApp MKFM 081578600923. Baik, kita menunggu untuk terhubung dengan beberapa narasumber kita. Untuk sementara kita sudah terhubung dengan Kepala Sekolah SMPN 13 Semarang, Pak Jokowi Narno. Kita akan berbincang bersama beliau terlebih dahulu ya. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jokowi Narno. Waalaikumsalam, Mas Anhar Rosid. Mas Rosid nih panggilannya. Ya. Bisa didengar suara saya? Ya, terdengar jelas Pak Joko. Jelas, Alhamdulillah. Selamat pagi, Assalamualaikum untuk semua yang ada di studio dan para pendengar setia dari MDFM Jogja. Baik, terima kasih. Salam sehat Joko selalu. Yeah. Mulai sibuk ini nampaknya pembelajaran tatap muka. Biasa, jadi kesibukan itu awal-awalnya, tapi kalau sudah dilakukan ini menjadi kebiasaan, jadi biasa saja. Kesibukan atau kerepotan itu kalau dikerjakan bersama jadi biasa gitu. Ini kegiatan PTM tatap muka sudah berlangsung di jadi di Kota Semarang ini untuk semua sekolah negeri ini melaksanakan PTM terbatas, uji coba PTM terbatas. Gitu. Ya, sudah berlangsung berapa hari? 3 hari ya. Iya, hari ketiga ini. Pelaksanaannya seperti apa ini, Pak Joko? Lancarkah? Bagaimana? Pelaksanaannya sudah berjalan 3 hari ini seperti apa? Cukup lancar? Iya, ini sejak hari pertama alhamdulillah lancar, Mas Rosid. Jadi kita sudah punya pengalaman di bulan Maret April kemarin itu juga melaksanakan uji coba PTM terbatas. Jadi di Kota Semarang dulu beberapa bulan yang lalu sudah melaksanakan 2 minggu, 2 minggu, tetapi dengan kapasitas yang lebih sedikit daripada yang sekarang. Kalau sekarang bisa mencapai 50%. Dulu itu hanya 110 siswa yang boleh melaksanakan. Jadi ini merupakan hasil evaluasi dari tatap muka yang dulu pernah kita laksanakan, uji coba yang pernah kita laksanakan, terus bisa berjalan dengan lebih baik daripada yang kemarin yang pertama. Ya, ini kalau di hari pertama beberapa informasi menyebutkan ada kerumunan-kerumunan orang tua yang mengantar ataupun menjemput. Kalau di SMP 13 seperti apa ini kemudian evaluasinya? Iya, yang pasti kita semua sudah berupaya dan ini merupakan satu tantangan bagi kita semuanya. Jadi dari sekolah, Satgas COVID di sekolah sudah kita letakkan di titik-titik tertentu, di pos-pos tertentu, termasuk yang berpotensi ada kerumunan. Kerumunannya itu tidak hanya di siswa di dalam ruang areal sekolah, tetapi di pengantaran ini justru juga ada potensi. Tetapi di awal-awal memang terjadi kerumunan, tetapi setelah kita himbau, kita juga bekerjasama dengan Babin Kapiknas, kemudian Babinsa juga. Akhirnya masyarakat juga bisa memahami bahwa apa yang kita sampaikan itu merupakan salah satu bentuk dari mengingatkan mereka untuk tetap menjaga prokes ketat. Kemudian hari kedua, hari ketiga sudah lebih baik atau masih ada? Insya Allah ya sudah lebih baik. Di samping itu kita juga punya strategi, jadi ada jeda antara masuknya kelas 7 dengan kelas 8 dan kelas 9 itu jedanya setengah jam. Kita sudah upayakan pintu masuk dengan pintu keluar sudah berbeda juga. Nah, ini dalam rangka untuk memecah kerumunan. Jam masuk, jam pulang juga di jeda. Ya, otomatis ya kita kan untuk semua peserta didik kelas 7, 8, 9 kan belajarnya 2 jam. 1 hari 2 jam, terus kemudian masuknya itu ada jeda setengah jam, otomatis pulangnya juga ada jeda setengah jam, sehingga
mereka yang datang dengan yang pulang itu tidak pernah bertemu sebenarnya. Sampai 3 hari ini berjalan, apa yang muncul kendala, tantangan yang masih dalam proses dipikirkan solusinya begitu? Ya, kalau kendala secara apa itu serius sih ya itu tadi mungkin yang kita masih mempunyai PR itu memang memecah kerumunan itu merupakan satu tantangan, Mas. Jadi memecah kerumunan anak-anak sendiri itu kita sudah buatkan jalur, sudah kita beri peringatan apa istilahnya tulisan-tulisan untuk mengingatkan selalu menjaga jarak. Siswa SMP Negeri 13 Semarang selalu taat prokes dan sebagainya, dan himbauan dari para petugas Satgas Covid di beberapa pos titik tertentu itu pun juga kita secara internal juga masih melihat ada yang ini mendapatkan perhatian khusus. Jadi kerumunannya. Tapi kalau untuk kegiatan di dalam ruang kelas itu ya alhamdulillah bisa kita atasi, kita laksanakan dengan baik, termasuk pergantian pembelajaran dan yang lainnya. Ini yang muncul kerumunannya tadi siswa, apa tadi wali, atau yang mana nih kerumunan yang masih muncul? Jadi untuk yang pertama ini yang di luar ya, kita kan pengantar itu kan di luar, tidak boleh masuk di pintu gerbang ya. Jadi pengeluar diantar, siswa diantar dari luar. Nah di situ kan sudah ada petugas dari security. Terus kemudian anak-anak ini pada saat masuk itu ada yang terjadi kerumunan, misalnya begini, dia menginginkan tempat cuci tangan di titik A. Nah, yang lain karena merasa baru datang terus ada yang di situ, ya, otomatis menunggu. Nah, menunggu ini secara tidak sadar ada terjadi kerumunan. Nah, petugas kita sudah berupaya karena di luar kelas itu juga sudah diletakkan tempat cuci tangan dan sabun semuanya di setiap kelas. Itulah akhirnya kita bisa atasi itu. Kita hanya sampaikan bahwa kalau di situ terjadi kerumunan, petugas langsung mengambil sikap, mengarahkan mereka untuk langsung ke kelas masing-masing untuk cuci tangan di depan kelasnya masing-masing. Tapi kalau yang untuk para pengantar orang tua, ya ini relatif karena beliaunya kan mengantar anak-anaknya, terus terjadi ya alur lalu lintas itu kadang-kadang kalau mau belok juga mesti menunggu. Nah itu kesannya seolah-olah terjadi kerumunan yang yang terlihat. Baik, Pak Joko, kita ke narasumber lain terlebih dahulu melalui telepon ini. Kita terhubung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Pak Jumeri. Mata pelajarannya tidak semuanya diberikan, tidak semuanya utuh gitu. Kemudian juga jumlahnya kan hanya separuhnya, sehingga ini mengurangi risiko kontak fisik antar anak-anak, menghindari penularan COVID-19. Dan dengan protokol kesehatan, masker, pengecekan suhu, pengendalian pergaulan anak-anak di sekolah dan sebagainya.